Saya mulai dulu ya, adik-adik dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak Ibu adik semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan kelanjutan dari Bapak Penyisian yang sudah kita laksanakan. Jadi Bapak Penyisian sudah kita laksanakan pada tanggal 22 kemarin dan sudah menghasilkan beberapa siswa yang kita nyatakan lolos ke babak semifinal. Itu adalah siswa-siswa yang sama kantor pusat sudah di ACC buat menjadi peserta semifinal gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk babak semifinal ini kita nanti akan sosialisasikan, hari ini kita akan sosialisasikan bagaimana tata cara untuk melakukan daftar ulang atau registrasi untuk menjadi peserta semifinal New Prima Kama Mencari Juara 2023, gitu ya. Oke, saya tidak akan menunggu waktu lama, ya saya akan mulai mempresentasikan. Saya share screen. Oke, apakah sudah nampak semuanya, Bapak Ibu, adik-adik semuanya di layar terkait dengan Sudah. presentasi saya? Sudah, Pak. Sudah ya, betul ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk babak semifinal ini kami ucapkan selamat dulu kepada seluruh adik-adik peserta yang berhasil lolos menuju babak semifinal. Jadi di Prima Gama Mencari Juara ini seperti biasa kita tahapannya ada babak penyisian sudah kita laksanakan, kemudian babak semifinal yang kita untuk Jember dan sekitarnya kita agendakan di tanggal 19 Maret. Kemudian nanti akan ada babak final yang tempatnya ada di Jakarta. Ya. Kemudian di final itu diakhiri nanti dengan babak grand final. Ya. Jadi tingkatnya nanti kita ini nasional ya. Jadi juara-juaranya nanti akan ada juara-juara nasional dengan hadiah-hadiah yang insya Allah luar biasa. Ya, ada tabungan pendidikan, ada gadget dan masih banyak lagi. Ya. Selain itu nanti untuk yang juara tingkat kabupaten kita juga akan berikan penghargaan dalam bentuk selain piagam tentunya kita juga akan memberikan trofi atau piala. Ya. Oke, saya langsung saja kita simak apa yang harus dilakukan untuk menuju ke babak semifinal. Jadi yang adik-adik harus lakukan adalah dengan cara melakukan pendaftaran ulang. Nah, di sesi hari ini kita akan mengupas terkait dengan tata cara pendaftaran ulang, kemudian daftar ada daftar alamat Bank Danamon, kemudian terkait dengan daftar nomor HP panitia dan tanggal penyelenggaraan cabang New Prima Gama. Tapi nanti kita bahas hanya untuk cabang-cabang di Jember dan sekitarnya ya. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan dan langkah-langkah pembukaan akun Danamon. Ini akan kita bahas hari ini semuanya. Kita mulai dari yang pertama. Jadi untuk tata cara pendaftaran ulang, seluruh peserta yang dinyatakan lolos ke babak semifinal diwajibkan untuk melakukan daftar ulang dan membayar sebesar 25.000 melalui Bank Danamon yang dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut. Oke, saya stop dulu di sini. Jadi kalau menurut aturan di sini itu seluruh peserta harus membayar 25.000. Tetapi gini adik-adik Bapak Ibu semuanya, adik-adik waktu awal daftar PMJ di Prima Gama cabang Ramai Buci maupun Ambulu, kebetulan saya membawai untuk cabang Ambulu dan Ramai Buci, adik-adik sudah membayar sebesar 50.000, maka uang itu sudah termasuk ke babak semifinal ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk melakukan pendaftaran ulang. Lalu pembayarannya 25.000 ini gimana? Kebetulan memang ini 25.000 ini wajib sifatnya dari kantor pusat, ini wajib. Nah, maka nanti solusinya adalah Bapak Ibu semuanya, adik-adik, itu membuka rekening Danamon. Jadi transaksi untuk daftar ulang itu adalah rekening Danamon, tidak bisa dari bank yang lain. Mengapa? Karena kebetulan Prima Gama sudah kerja bareng dengan Bank Danamon, sehingga syaratnya memang menggunakan Bank Danamon. Tapi kita permudah tata cara pembukaan rekeningnya dengan pembukaan rekening yang mudah gitu ya. Nanti kita akan jelaskan. Nanti ketika Bapak Ibu atau adik-adik sudah membuka rekening Bank Danamon,
sudah berhasil, sudah mendapatkan nomor rekening, ya, kemudian nanti kami akan top up ke rekeningnya Bapak Ibu adik-adik semuanya. Kami akan top up, kami akan kirim sejumlah uang ya sebesar 25.000 ke rekeningnya adik-adik dan Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah itu uang 25.000 yang masuk ke rekeningnya Bapak Ibu dan adik-adik itu nanti dipakai untuk membayar melalui kris ya, ada nanti scan barcode ya, scan kris gitu ya, QRIS ya, ke QRIS yang memang sudah kami tentukan. Jadi nanti untuk di cabang Ambulu dan Tarambi Beci itu ada merchant yang sudah ditunjuk dan nanti menggunakan QRIS itu nanti kita akan informasikan lebih lanjut setelah acara ini selesai gitu ya. Seperti itu, sehingga Bapak Ibu adik-adik tidak perlu mengeluarkan uang lebih, karena nanti uang yang dipakai untuk membayar itu adalah uang yang kami berikan ya kepada rekening adik-adik Bapak Ibu semuanya. Karena sebelumnya Bapak Ibu adik-adik sudah membayar 50.000 untuk pendaftaran PMJ ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagaimana tata cara membuka akun atau membuka rekening bank Danamon-nya. Karena ini wajib, maka seluruh peserta diwajibkan untuk melakukan ini. Dan jadi tata caranya yang pertama adalah daftar ulang mandiri secara online yang dapat dibantu dengan panduan langkah-langkah pembukaan akun dan top up ke rekening. Nah, untuk yang poin 1, ini nanti yang akan kita bahas di sini, yang akan banyak kita bahas di sini. Jadi nanti pembukaan akunnya, nanti kita akan kasih panduannya. Meskipun sebenarnya kemarin kita juga sudah sampaikan ya, PDF ini sudah kita informasikan, dan kemarin juga sudah, tadi juga ada yang sudah menyampaikan ke saya, sudah buka rekeningnya sesuai dengan petunjuknya, tapi saya meyakini mungkin ada beberapa orang yang mungkin belum melihat dan butuh penjelasan, sehingga kita akan jelaskan lebih rinci habis ini. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau misalnya tidak mengikuti langkah-langkah yang ada di sini, bisa daftar ulang melalui bank Danamon terdekat, ya dari cabangnya Prima Kama tempat mendaftar, yang akan dibantu oleh customer service bank Danamon. Artinya nanti Bapak Ibu atau adik-adik yang sudah berKTP itu bisa membuka rekening Danamon itu di bank-bank Danamon terdekat, ya. Kalau di Kabupaten Jember itu ada di Jalan Gajah Mada di Jember Kota, itu ada. Kemudian kalau di Rambi, saya tadi cek di Google Map itu juga ada, di daerah Rambi Beci ada. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa cek selengkapnya di Google Map ya, insya Allah ya, biar lebih mudah mana bank Danamon yang terdekat gitu ya. Itu opsi yang kedua. Atau ada opsi juga yang ketiga, yaitu daftar ulang melalui cabang New Primagama tempat peserta mendaftar. Ya, nanti akan kami bantu, nanti akan teman-teman bantu. Di Primagama nanti ada saya dan teman-teman yang akan membantu. Tapi sebenarnya paling mudah itu adalah opsi yang pertama, ya, opsi yang nomor 1, yaitu daftar melalui online di rumah atau dimanapun saja bisa. Kalau yang poin 2 ke bank, ya, itu ini pilihan ya. Kalau yang poin 3 itu di Primagama. Kalau di Primagama, nanti Bapak Ibu atau adik-adik wajib konfirmasi dulu kepada kami, ya, kepada admin di grup, ya. Nanti konfirmasi mau ke kami hari apa, jam berapa, silakan dikonfirmasikan dulu. Dan kami sarankan untuk kalau data ke Primagama, jamnya adalah jam 12 sampai dengan jam 3 sore, ya. Kenapa jam segitu? Karena kalau sebelum itu kami masih prepare buat karena prepare buat aktivitas KBM sore, siang dan sore. Kalau sudah sore itu kami akan rame, di kantor kami akan rame adik-adik bimbel. Ya, kalau rame maka itu susah untuk dilakukan. Karena nanti ada sesi untuk video call juga dengan customer service-nya Bank Danamon, sehingga harus di jam 12 sampai dengan jam 3. Tapi paling enak adalah yang poin 1, tidak perlu kemana-mana, gitu ya. Oke, kemudian yang keempat, peserta wajib melakukan seluruh proses pendaftaran ulang paling lambat H-2 dari tanggal penyelenggaraan, ya. Tapi nanti saya akan kasih batasan waktunya. Jadi untuk pembuatan rekening
pembuatan rekening kami batasi, ini biar semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar. Kalau misalnya ada kendala bisa segera dikomunikasikan dan segera selesai gitu ya. Maka kami kasih deadline biar segera selesai. Untuk pembuatan rekening Bank Danamon, nanti usahakan hari Jumat tanggal 24 Februari depan ini sudah selesai. Sekarang kan hari Selasa, hari ini bisa langsung bikin, atau besoknya lagi, atau hari Jumat, itu bisa. Ya, hari Jumat 24 Februari. Nanti di tanggal 27, hari Seninnya, kami akan top up ke rekeningnya Bapak Ibu adik-adik semuanya. Sehingga setelah Bapak Ibu selesai membuat rekening, nanti kami minta untuk melaporkan kepada kami. Nanti kami siapkan formnya untuk diisi di grup ya. Nanti minta tolong diisi dengan atas nama siapa, kemudian sudah membuka rekening Bank Danamon dengan nomor rekening apa gitu ya. Nanti kita informasikan lagi di grup biar lebih jelas ya. Jadi tanggal 27 kami top up ke rekeningnya Bapak Ibu, kemudian tanggal 28, 27 dan 28 itu adalah waktu buat Bapak Ibu adik-adik untuk kirim ke kami dananya, transfer ke kami dengan QRIS yang akan kami bagikan. Otomatis dengan saldo rekening yang telah kami berikan, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu semuanya adik-adik nggak perlu mengeluarkan biaya lagi. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau misalnya nanti ada kendala-kendala tertentu, bisa segera dikomunikasikan dengan admin-admin di grup masing-masing, karena ini yang menyaksikan adalah dari grup Rambi Puji dan juga grup Ambulu. Gitu ya. Poin 5, ada yang penting, pada tanggal 18, 19, 25, 26 Februari, pembukaan akun Bank Danamon tidak dapat dilakukan, karena sudah ditutup, ini sudah nggak bisa, tanggal-tanggal segini nggak bisa. Ya. Tapi kan kita melakukan ini sebelum tanggal ini ya. Jadi poin 5 tidak perlu kita perhatikan, karena kita targetkan sebelum ini sudah selesai semuanya. Kita targetkan bulan Februari semuanya sudah selesai, habis itu tinggal fokus untuk persiapan lombanya, belajarnya, dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Daftar alamat Bank Danamon, nah ini nggak disebutkan semuanya, hanya disebutkan di yang kota besar. Nah ini di sini ada New Primagama Sudirman, ini kotanya kota Jember, Bank Danamonnya di sini. Untuk yang Jember Ambulu dan Jember Rambi Puji, ya nanti bisa ke sini juga, bisa juga ke Bank Danamon yang lain yang terdekat gitu ya. Ini tadi kan opsi kedua. Opsi pertama kan melalui online langsung dari tempatnya atau rumahnya masing-masing. Oke. Nah, kemudian ini kita informasikan nomor HP panitia dan tanggal penyelenggaraan semifinal cabang New PMG. Ini ada yang tanggal 4, ada beberapa kota, ini juga kota-kota yang lain yang tanggal 4 Maret ya. Kemudian ini yang tanggal 5, ini yang tanggal 11 Maret, ada banyak cabang. Jadi New PMG ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, di cabang-cabang Primagama yang ada di seluruh Indonesia. Ya, ada banyak cabang yang menyelenggarakan. Ini yang 11 Maret, 18 Maret. Nah, kita ada di 19 Maret. 19 Maret ini ya. Nah, ini belum ada Jumat, berarti halaman sananya. Nah, ini Rambi Puji, New Primagama Rambi Puji, itu tanggal 19 Maret. New Primagama Sudirman, ini Jember Kota, ini juga sama, 19 Maret. Kemudian yang New Primagama Gulu itu juga sama, 19 Maret. Yang Lumajang juga sama, kemudian Kencong juga sama, semuanya 19 Maret. Jadi untuk Jember dan Lumajang itu ada di 19 Maret. Nah, kemudian kita tampilkan di sini nomor HP panitia yang bisa dihubungi kalau ada kendala-kendala. Untuk Rambi Puji di sini tertera atas nama Julia Astadewi. Nah, ini adalah rekan saya yang di cabang Jember, tetapi karena beliau sebagai penanggung jawab banyak ya, akhirnya untuk yang Rambi Puji ini nanti Bapak Ibu adik-adik bisa langsung menghubungi saya atau Mbak Devi, yaitu admin yang ada di grup TMG. Ya. Jadi minta tolong jangan ke Mbak Julia Astadewi, karena Mbak Julia Astadewi ini sudah
Sudirman, kemudian Swanda, kan Lumajang sama Kencong, sudah 3. Jadi yang Habib Puji bisa ke Mbak Devi, admin di grup, atau saya juga bisa. Yang Ambulu nanti bisa ke saya atas nama saya sendiri ini, nah, atau ke Mbak Aski, ya, Mbak Aski. Jadi admin yang ada di grup itu kan ada saya, ada Mbak Aski. Nah, nanti bisa ke Mbak Aski. Ini adalah nama panitia, nomor HP, dan tanggal penyelenggaraannya. Kemudian ada beberapa siswa yang tadi bertanya kepada saya via chat gitu ya, tempat pelaksanaannya nanti di mana? Untuk tempat pelaksanaannya, insya Allah nanti kita mengambil tempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Ya. Kita insya Allah nanti tempatnya di sana, di aula sana. Ya. Nanti untuk jamnya dan segala sesuatunya yang lain, nanti kita akan informasikan menyusul, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan. Ini adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuka akun rekening Bank Danamon. Ya. Yang pertama adalah KTP dan pemegang KTP. Jadi bukan KTP-nya saja. Ya. Tadi ada yang nanya ke saya, Mas, nanti saya berarti foto selfie dengan KTP-nya ayah saya. Ya, jawabannya tidak. Ya. Jadi yang selfie nanti otomatis yang membuka rekening, dan yang bisa membuka rekening adalah yang punya KTP. Ya. Jadi kalau siswa SMA terus sudah punya KTP, bisa menyiapkan KTP-nya, dan nanti pas foto selfie-nya, ya foto selfie si adik dengan KTP-nya. Tapi kalau buat adik-adik yang SD dan SMP atau SMA yang tapi belum punya KTP, maka nanti membuka rekening atas nama orang tua, otomatis dengan KTP orang tua. Nanti pas selfie, dengan pas konfirmasi selfie gitu ya, nanti juga orang tua tentunya dengan KTP-nya. Gitu ya. Oke, KTP-nya adalah KTP aktif milik orang tua atau kerabat. Ya, ini untuk yang belum punya KTP. Yang sudah punya KTP, maka bisa pakai KTP sendiri. Kemudian, KTP belum pernah digunakan untuk membuka rekening jenis apapun di Bank Danamon. Kalau misalnya ayahnya sudah punya rekening di Danamon, maka bisa pakai KTP ibunya, gitu ya. Kalau sudah punya juga bisa pakai KTP kakaknya yang sudah punya KTP. Kemudian yang berikutnya adalah data dan foto yang ada di KTP masih tertera jelas. Nah, ini penting Bapak Ibu, ya. Data dan foto KTP dan foto yang ada di KTP masih tertera jelas. Saya beberapa pekan yang lalu sempat membuka akun rekening via online, dan saya pakai KTP saya, dan kebetulan KTP saya memang sudah cukup lama. Saya mendapatkan KTP itu saat saya masih kuliah, jadi sudah bertahun-tahun ya. Mungkin sekitar tahun 2008 mungkin ya. Sekarang sudah di 2023. Jadi KTP saya sudah, fotonya sudah kurang jelas ya. Maka kemudian saya diminta untuk menggunakan KTP digital, ya. Karena itu sudah kurang jelas ya. Cuman karena ngurus KTP digital itu harus ke Dispenduk, ya meskipun kesananya gampang, mudah, tidak antri lama-lama juga, tapi kan mungkin tidak semuanya bisa langsung ke sana gitu ya, kalau nanti jauh. Kebetulan saya akhirnya berhasil karena dibantu sama petugas di banknya, di banknya. Oke, kemudian yang perlu disiapkan juga adalah nomor HP. Nomor HP ini adalah nomor HP yang bisa di SMS, wajib bisa di SMS. Karena terkadang ada HP-nya siswa atau orang tua yang dipakai buat WA, buat WhatsApp, tapi sudah tidak aktif nomor HP-nya. Hanya aktif di WA, tapi faktanya nomor HP itu sebenarnya sudah mati gitu ya, sehingga tidak bisa di SMS. Nah, padahal nanti akan ada pengiriman OTP dari Bank Danamon ke masing-masing Bapak Ibu atau adik-adik ya, melalui nomor HP dan melalui email yang aktif. Jadi dua-duanya ini harus aktif. Emailnya juga pastikan email yang aktif, yang masih bisa dikirim email, dan Bapak Ibu adik-adik bisa membuka emailnya. Karena kode OTP ini nanti akan dikirimkan ke email. Jadi harus dibuka untuk melihat kode OTP. Gitu ya. Jadi keduanya digunakan untuk membuka akun. Tidak harus menggunakan nomor HP atau email pemegang KTP. Gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga,
yang perlu dipersiapkan adalah pastikan koneksi aman dan disarankan menggunakan paket data. Ya, ini biar lebih aman saja menggunakan paket data. Kemudian koneksi internetnya itu bagus. Kalau koneksinya tidak bagus, nanti ada sesi video call dengan customer service sebentar, itu rawan terputus. Kalau terputus, akhirnya harus ngulang lagi, ngantri lagi. Ya. Kemudian yang keempat, wajib menggunakan kode referral Danamon Zenius saat pendaftaran data pribadi. Nah, nanti pas Bapak Ibu adik-adik melakukan pendaftaran, itu akan ada permintaan untuk memasukkan kode referral. Maka kode referralnya adalah ini, Danamon Zenius, kecil semua tanpa spasi, besar semua tanpa spasi, tanpa petik juga, langsung Danamon Zenius. Ini akan menunjukkan bahwa Bapak Ibu adik-adik ini adalah peserta semifinal NPMG. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nanti Bapak Ibu bisa screenshot bagian-bagian tertentu yang mungkin perlu ditanyakan, bisa di screenshot nanti buat ditanyakan. Saya lanjut. Sekarang kita mulai langkah-langkah pembukaan akun Danamonnya. Yang pertama, download aplikasi DBank Registration via App Store atau Play Store atau ya yang Google Play. Jadi minta tolong untuk download ini dulu. Bagi yang tadi sudah download, ya bisa langsung diinstal. Ya, bagi yang tadi sudah download bisa langsung diinstal. Nah, mungkin ada yang sudah download belum diinstal, bisa diinstal dulu. Mungkin bisa saya tanya dulu, ini apakah adik-adik Bapak Ibu ada yang langsung mau membuka akun, ya, dengan petunjuk yang akan saya sampaikan ini. Kalau memang ada, berarti saya harus pelan-pelan, gitu ya. Kalau ada, bisa sambil konfirmasi melalui chat ya. Silakan bagi yang belum download bisa sekalian langsung download. Nanti setelah berhasil di-download, jadi carinya pastikan di bank registration ya. Nanti setelah di-download maka langsung di-install, kemudian ditunggu saja sampai berhasil semuanya. Nah, nanti kalau sudah berhasil download kemudian install, maka nanti silahkan buka aplikasinya, langsung dibuka, kemudian klik daftar. Ya, klik daftar. Ya, kalau ada yang sekalian langsung melaksanakan, bisa sekalian langsung dilakukan ya. Klik daftar. Kemudian muncul seperti ini, selamat datang di DBank Registration. Nah, langkah selanjutnya, yang ketiga adalah siapkan kelengkapan data diri dan klik buka sekarang. Jadi KTP-nya kan sudah disiapkan ya, mungkin yang sudah nyiapin, bisa klik buka sekarang. Nah, ketika diklik buka sekarang, maka akan muncul seperti ini. Pilih jenis tabungan, reguler atau tabungan syariah. Nah, ketika dihadapkan pada tampilan seperti ini, jadi Bapak Ibu adik-adik disuruh milih reguler atau syariah. Jadi Danamon itu ada Danamon reguler, ada Danamon syariah ID. Bisa milih reguler, bisa milih syariah, terserah. Itu tergantung seleranya masing-masing. Cuman saya kasih tahu saja, ya. Untuk yang reguler, berarti pada umumnya ya, saya ngomong pada umumnya, tabungan reguler pada umumnya itu setiap bulannya biasanya akan ada potongan, ya, administrasi gitu ya. Kemudian ada bunganya juga, ada bunga, ada potongan. Tapi biasanya bunganya itu kecil, potongannya lebih besar. Misalnya potongannya 5.000,
Bunganya paling ya cuman berapa ratus atau berapa ribu ya, tergantung jumlah saldonya gitu ya. Kalau jumlahnya nggak skalanya gede banget berjuta-juta gitu, ya malah berkurang tabungan kita. Itu kalau reguler. Bapak Ibu, adik-adik bisa juga pilih yang syariah. Keunggulan syariah itu adalah di akad syariah ini tidak ada yang namanya bunga, tidak ada bunganya, tidak berbunga. Nah, di syariah ini ada dua opsi, ada dana mansif IB sama dana mansif IB wadiah. Bedanya apa? Kalau yang SIF IB ini akadnya mudorobah. Mudorobah itu kalau diceritakan panjang, tapi intinya adalah kalau mudorobah, maka saldonya Bapak Ibu adik-adik itu nanti akan diputar untuk usahanya pihak bank, kemudian nanti Bapak Ibu adik-adik akan mendapatkan nisbah atau bagi hasil. Ya, mendapatkan bagi hasil. Kalau di yang reguler kan ada bunga, kalau ini ada bagi hasil. Ada bagi hasil, tapi biasanya juga masih ada administrasi, entah itu 5.000 atau berapa. Nah, itu kadang yang bank-bank pada umumnya biasanya seperti itu. Ya, cuman mohon maaf saya nggak tahu detail ya, apakah yang Danamon juga seperti itu apa nggak tahu. Tapi umumnya memang seperti itu. Nah, yang lebih saya sarankan adalah yang dana mansif IB wadiah. Kenapa ini lebih saya sarankan? Karena di wadiah ini akadnya adalah wadiah. Wadiah itu artinya titipan. Artinya kita menitipkan uang kita di Bank Danamon. Nah, karena itu titipan, nggak boleh diuti-uti, nggak boleh diapa-apakan. Sehingga tidak boleh ada biaya administrasi dan tidak boleh ada tambahan. Sehingga uang kita tetap. Kalau uang kita ada 100.000, ya meskipun itu 5 tahun tetap 100.000. Uang kita 1 juta, ya 10 tahun tetap 1 juta. Nggak akan berkurang, nggak akan bertambah. Tidak ada bunga, tidak ada nisbah, tidak ada pajak, tidak ada potongan sama sekali. Jadi benar-benar utuh. Ya. Maka kalau saya sih mending yang ini, wadiah. Tapi sekali lagi ini tergantung preferensi Bapak Ibu adik-adik semuanya. Terserah mau ngambil yang mana, terserah. Ya. Masing-masing ada plus minusnya. Oke, kalau misalnya pilih yang wadiah bisa klik pilih, ya. Atau yang mudorobah juga boleh, terserah. Yang reguler juga silakan, terserah. Nah, kemudian setelah klik pilih, maka nanti akan muncul isian seperti ini tampilannya. Maka silakan diisikan email dan nomor HP yang aktif yang tadi sudah disiapkan untuk menerima OTP. Jadi masukkan data pribadi dalam bentuk email, pastikan emailnya benar, tidak ada salah satu karakter pun. Kalau nanti salah, maka ya OTP-nya tidak akan terkirim. Kemudian nomor HP-nya juga dimasukkan. Nah, ini kode referralnya dimasukkan dengan kata Danamon Zenius. Oke, silakan langsung bisa diisi. Ya. Ingat, Danamon Zenius tanpa ada spasi, tanpa ada tanda petik, dan semuanya adalah huruf kapital. Setelah selesai mengisi, klik lanjut, dan akan muncul isian password mungkin ya. Ngisi 2 kali passwordnya, ya diisikan saja. Ya, passwordnya ya terserah masing-masing ya. Cari yang aman, mungkin biar aman itu kombinasi antara huruf dan angka itu mungkin lebih aman. Ya. Pastikan passwordnya atas dan bawah sama dan tidak di copy paste biar memastikan bahwa ngisi passwordnya itu benar gitu ya. Dan nanti untuk email dan passwordnya pastikan Bapak Ibu atau adik-adik itu catat ya, catat email dan password yang digunakan biar nanti tidak lupa. Kalau lupa tinggal lihat lagi. Nah, kalau sudah masukkan passwordnya, lanjut, akan ada permintaan untuk verifikasi email. Nah, untuk verifikasi email ini, maka berarti Bapak Ibu adik-adik harus membuka email yang tadi ditulis. Silakan buka emailnya, lihat di inbox atau kotak masuk, lihat email yang sudah masuk. Kalau misalnya tidak ditemukan ada email baru dari Danamon,
silahkan di refresh ya, atau dimuat ulang gitu ya.